Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yasinta Nuriyah, NPM saya 2102010038. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris semester pertama non-reguler BJM. Saya ingin menyampaikan hasil resum dan hasil jawaban saya dari tugas yang diberikan oleh Fak Fitra Ramadhani. Hakikat manusia dan kebutuhan akan pendidikan. 1. Hakikat manusia dan pendidikan. Sasaran pendidikan adalah manusia, bermaksud membantu peserta didik untuk menumbuh kembangkan potensi kemanusiaan. Tugas mendidik hanya mungkin dilakukan dengan benar dan tepat tujuan. Jika pendidik memiliki pemahaman yang benar dan tepat tujuan, akan lebih mudah untuk memberikan pembelajaran pendidikan kepada peserta didik. Gambaran yang benar dan jelas tentang manusia itu perlu dimiliki oleh pendidik. A. Konsep-konsep tentang manusia. Konsep menurut Plato, manusia terdiri dari jiwa dan tubuh. Jiwa tertanam dalam tubuh manusia, sedangkan tubuh adalah zat semu yang akan lenyap ketika ia meninggal. Menurut Aristoteles, manusia sebagai satu kesatuan. Hanya saja manusia tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri. Psikoanalisa, manusia tidak bebas, manusia cenderung dipengaruhi oleh ketidaksadarannya. Menurut psikologi behaviorism, lingkungan berperan penting dalam membentuk kepribadian seseorang. Psikologi humanistik, manusia makhluk yang bebas dan memiliki haknya sendiri untuk menjadi apapun. Menurut pandangan Erich Fromm, manusia tidak jauh berbeda dengan hewan, hanya saja manusia memiliki rasa kasihan, kesadaran diri, dan pikiran. B. Pengertian hakikat manusia. Hakikat manusia diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipal membedakan manusia dengan hewan. Adanya sifat hakikat tersebut memberikan tempat kedudukan pada manusia sedemikian rupa sehingga derajat manusia lebih tinggi dari hewan. Ada 8 konsep dalam sifat hakikat manusia yang membenahi konsep pendidikan. 1. Kemampuan menyadari diri. 2. Kemampuan berekstensi. 3. Pemilikan kata hati. 4. Moral. 5. Kemampuan bertanggung jawab. 6. Rasa kebebasan. 7. Kesediaan melaksanakan kewajiban dan menjalankan hak. 8. Kemampuan menghayati kebebasan. C. Pengertian hakikat pendidikan. Pendidikan pada hakikatnya akan mencakup kegiatan mendidik, mengajar, dan melatih yang akan dilakukan secara serentak kepada peserta didik dan akan diberikan seumur hidup. Pekerjaan mendidik mencakup banyak hal, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan perkembangan manusia. Pendidikan bermaksud membuat manusia lebih sempurna. Berbagai pendekatan mengenai hakikat pendidikan telah melahirkan berbagai teori mengenai apakah sebenarnya pendidikan itu. D. Hubungan hakikat manusia dan pendidikan. 1. Asas-asas keharusan atau perlunya pendidikan bagi manusia. Manusia sebagai makhluk yang belum selesai. Manusia harus merencanakan kehidupannya ke jalan yang lebih baik dan memerlukan orang lain dalam hidupnya. Tugas dan tujuan manusia adalah menjadi manusia, harus memiliki tujuan untuk jadi apa ke depannya. Perkembangan manusia bersifat terbuka. Manusia berkembang sesuai kodrat atau martabat kemanusiaannya dan bisa juga berkembang dengan tidak sesuai. 2. Asas-asas kemungkinan pendidikan. 1. Asas potensial. Manusia memiliki potensi untuk dididik. 2. Asas dinamika. Manusia berkeinginan untuk menjadi lebih baik lagi. 3. Asas individualitas. Manusia tidak akan pasif dan akan selalu aktif berusaha. 4. Asas sosialitas. Manusia perlu bersosialisasi. 5. Asas moralitas. Manusia mampu membedakan mana yang baik dan tidak. Konsep dasar pendidikan. Bahwa pendidikan berlangsung seumur hidup. Bahwa bertanggung jawab pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antar keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Pendidikan merupakan suatu keharusan.
Karena dengan pendidikan manusia akan memiliki kemampuan dan kepribadian yang berkembang. 2. Dimensi kemanusiaan dan pendidikan. Pendidikan adalah usaha untuk memanusiakan manusia. Subjek, objek, atau sasaran pendidikan adalah manusia. Pendidikan membantu manusia untuk menumbuh kembangkan potensinya. Potensi manusia dapat dikembangkan melalui pengalaman, interaksi manusia dengan lingkungan, akan efektif dan efisien dalam memberikan pengalaman untuk perkembangannya. Ada 4 dimensi manusia yang dibawa dari lahir. A. Dimensi keindividuan. Manusia adalah individu yang bisa dilihat dari manusia yang memiliki dunianya sendiri. Faktor yang mempengaruhinya adalah faktor internal yang mempengaruhi dirinya sendiri seperti identitasnya, sedangkan faktor eksternalnya adalah meliputi fisik. B. Dimensi kesosialan. Manusia tidak memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri dan harus memerlukan bantuan orang lain. Faktor yang mempengaruhinya adalah faktor internal, yaitu bertambahnya penduduk, sedangkan faktor eksternal adalah perubahan lingkungan fisik manusia. C. Dimensi kesusilaan. Ajaran baik dan buruk dalam lingkungan. Faktor internal yang mempengaruhi adalah mampu memahami nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat. D. Dimensi keberagaman. Membina dan mendidik manusia agar bermoral dan berakhlak mulia. Faktor yang mempengaruhi adalah pembentukan kata hati nurani dan pembentukan niat. Jawaban dari pertanyaan. 1. Jelaskan beda sifat hakiki antara manusia dengan hewan. Perbedaannya adalah manusia hakikatnya diberikan akal pikiran untuk menjalankan hidup dan menata hidupnya, sedangkan hewan tidak memiliki akal pikiran namun masih bisa makan dan hidup. 2. Jelaskan ciri-ciri yang dimiliki manusia dan hewan yang bisa membedakannya. Manusia memiliki rasa kasihan dan akal pikiran, sedangkan hewan tidak memilikinya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.